Sebelumnya terima salam, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Da Tung Tien Sancai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Patricia Monica dari Makin Cibinong Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran perempuan Konghucu di era kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan yang kita raih pada tahun 1945. Kemerdekaan itu sendiri kita dapat dari hasil perjuangan, dari pengorbanan dan keringat masing-masing pejuang yang tergabung dalam berbagai lapisan masyarakat dan berbagai macam etnis di Indonesia, tidak terkecuali etnis Tionghoa. Lalu, kemerdekaan itu sendiri bertajuk pada satu kalimat, yaitu kedamaian. Bagaimana masing-masing pejuang mencari kedamaian untuk mendapat kemerdekaan bagi bangsanya tersendiri. Di dalam kitab Tasye bab utama ayat 5 juga tertulis mengenai kedamaian. Tasye bab utama ayat 5. Dengan meneliti hakikat tiap perkara dapat cukuplah pengetahuannya. Dengan cukup pengetahuannya akan dapatlah mengimankan tekadnya. Dengan tekad yang beriman akan dapatlah meluruskan hatinya. Dengan hati yang lurus akan dapatlah membina dirinya. Dengan diri yang terbina akan dapatlah membereskan rumah tangganya. Dengan rumah tangga yang beres akan dapatlah mengatur negerinya. Dan dengan negeri yang teratur akan dapat dicapai kedamaian bagi dunia. Begitulah yang tertulis di dalam kitab. Lalu siapa yang akan membawa damai itu sendiri? Ada lagi di dalam kitab Chung Yung bab 32 ayat yang kelima tertulis, maka seorang Chunse atau seorang susilawan dengan ketulusan hati dan sikap hormatnya akan membawa damai bagi dunia. Seorang Chunse yang akan membawa damai itu adalah seorang susilawan, seorang terpelajar yang mendalami ajaran Ru atau ajaran iman Konghucu. Ajaran Ru sendiri dibawa dari etnis Tionghoa yang bukan asli dari Indonesia, melainkan dari daratan Cina sana. Yang mereka bawa dari daratan Cina sana bukan hanya ajaran, tetapi berbagai macam paham. Contohnya paham patriarki yang sudah tertanam dari zaman dinasti Zhou. Jadi pada saat dinasti Zhou, paham patriarki ini sangat kuat. Sedangkan pada saat sekarang, paham patriarki sudah tidak terlalu mencolok dan diganti dengan paham parental. Dan karena banyak paham itu juga, kebanyakan orang bertanya kepada etnis Tionghoa, khususnya Konghucu, apakah Konghucu merupakan agama atau etnis yang merupakan bias gender? Jawabannya adalah tidak. Dalam iman Konghucu, dalam ajaran Ru, kita diajari tentang hubungan antara sesama manusia, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, atau yang kita sebut dengan rentau. Disebut juga jalan suci seorang kuncu, seorang Chunse itu berada dalam hati seorang pria maupun wanita. Jadi nggak ada bias gender di sini, semua gender tuh sama, tidak ada pembedanya sendiri. Lalu perjuangan apa sih yang dapat kita perjuangkan pada saat kemerdekaan? Pada saat kemerdekaan, agama Konghucu belum diakui sebagai agama di negara Indonesia, dan etnis Tionghoa tidak terlalu menonjol, belum terlalu diterima keberadaannya. Tetapi dalam PPKI dibentuklah panitia kecil untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di dalam panitia kecil itu pula ada satu orang yang memiliki etnis Tionghoa, yang berdarah Tionghoa, yang tergabung dalam PPKI. Sebenarnya banyak etnis Tionghoa yang tergabung dalam perjuangan kemerdekaan, tetapi yang masih membekas dan tercatat dalam sejarah dan ingatan masing-masing orang adalah PPKI. Ialah Yap Chuan Bing, adalah seorang etnis Tionghoa yang tergabung dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk membantu persiapan Indonesia merdeka. Lantas, di mana peran perempuan itu sendiri? Secara kasar, tanpa perempuan kita nggak punya regenerasi, nggak punya generasi selanjutnya. Karena sudah kodrat alam, wanita akan melahirkan lagi seorang perjuang, seorang generasi muda yang akan melanjutkan cita-cita, yang akan melanjutkan semangat dari yang terdahulu. Peran perempuan sendiri bukan hanya itu, tetapi juga perempuan adalah seseorang yang membentuk pribadi dalam keluarga. Peran perempuan dalam keluarga itu banyak. Kalau misalkan kita sebut seorang lelaki
menjadi kepala keluarga, kita anggaplah sebagai atap, dan perempuan adalah fondasi dari atap itu dengan menjadikan sebuah rumah. Tanpa fondasi itu, atap itu tidak akan berguna. Begitupun sebaliknya. Lalu untuk dalam masyarakat, peran perempuan juga penting. Untuk apa? Untuk menjalankan kerukunan, terus menjalin sikap yang harmonis, sehingga hubungan yang terbina itu lebih dari sekedar masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Lalu apakah peran perempuan hanya sampai di situ saja? Peran perempuan yang seperti itu sampai sekarang masih terjalan sampai sekarang. Kebanyakan perempuan melakukan peran tersebut hingga saat ini, dari sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang. Memang sangat penting generasi, dan itu dari perempuan. Maka perempuan sangat penting. Tetapi peran dia bukan sampai situ saja. Selain membentuk pribadi, peran perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki perjuangannya lebih yang terlihat, lebih yang eksternal, sedangkan kalau perempuan itu yang internal, yang di dalam, yang membentuk pribadi pejuang-pejuang kecil, yang memberi pendidikan untuk anak-anak mereka sehingga bisa menjadi seorang yang terpelajar, seorang pejuang baru, dan seorang sunce yang baik. Peran tersebut masih dijalani hingga sekarang. Tetapi lebih dari itu, setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, tetapi etnis Tionghoa belum mendapat kemerdekaan sebagai umat beragama Konghucu. Setelah Indonesia merdeka, itu etnis Tionghoa banyak yang pindah, tetapi hanya sedikit yang mendalami agama Ru atau agama Konghucu. Tetapi tidak sedikit dari mereka pula itu banyak yang tetap mendalami ajaran agama Konghucu. Banyak perjuangan yang mereka raih, banyak pengorbanan dan waktu yang mereka korbankan. Tetapi itu semua terjawab di saat kemerdekaan kita sebagai umat Konghucu sudah terjawab. Kemerdekaan kita sebagai umat beragama sudah terjawab, walaupun agama kita sendiri sudah mulai ada di daratan Indonesia semenjak tahun 1819 dengan berdirinya tempat ibadah agama Konghucu di Surabaya. Tetapi kita baru merasakan kemerdekaan agama itu tersendiri setelah bertahun-tahun lamanya. Lalu peran perempuan juga naik step. Jadi peran perempuan bertambah lagi seiring dengan kemajuan zaman, dengan kemerdekaan kita sebagai umat beragama Konghucu juga. Contoh nyata seorang perempuan itu mengalami kemajuan juga adalah dengan dibentuknya organisasi Perkin atau Perempuan Konghucu Indonesia yang dibangun pada tahun 2002. Perkin sendiri adalah organisasi untuk perempuan yang beragama Konghucu untuk saling sharing, menjalankan organisasi, belajar tentang karir dan berbagai macam hal mengenai perempuan. Tetapi tidak luput dari peran awalnya sebagai seorang ibu di rumah dan seorang wanita di kalangan masyarakat. Wanita sekarang yang tergabung dalam Perkin adalah perempuan-perempuan hebat yang berani untuk berkarya di secara langsung di depan umum. Tetapi hal itu juga tidak luput dari peran laki-laki. Jadi kebanyakan dari pendiri agama Konghucu memang laki-laki yang mendukung adanya Perkin, Perempuan Konghucu Indonesia. Jadi kita perempuan dan laki-laki ini saling mendukung satu sama lain. Jadi para Tauchin, suatu bekal dalam hidup harmonis di mana seorang perempuan terlindungi. Namun bukan berarti ada pembanding antara perempuan dan laki-laki, tetapi karena perbedaan yang ada, mungkin tentang perbedaan tugas atau perbedaan kewajiban. Tetapi selain itu semua, kita sama di hadapan Tuhan, sama-sama berjuang, sama-sama berkorban untuk yang terbaik bagi kita. Perempuan terlindungi dari laki-laki itu bukan karena artinya perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi untuk peran saling mendukung dan saling menolong satu sama lain, saling menopang untuk menjadikan sesuatu yang harmonis. Sekian dari saya.
kemerdekaan yang kita sebut adalah kemerdekaan dalam hal banyak. Kemerdekaan kita sebagai seorang bangsa Indonesia, kemerdekaan kita sebagai seorang umat Konfusiani, dan kemerdekaan kita akan kemajuan mengenai perempuan. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Semoga kiranya akan menjadi pelajaran bagi para taucin dan buat saya sendiri. Saya tutup dengan salam hanya kebajikan. Tuhan berkenan. Oita Tungtier.